Sejumlah negara Eropa tengah memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kemungkinan konflik bersenjata atau perang. Pemerintah mengimbau warga untuk membangun ketahanan psikologis dan melakukan penyimpanan logistik, hingga mengikuti simulasi evakuasi massal sebagai persiapan untuk menghadapi ancaman perang. Langkah yang diambil mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di kalangan pemimpin Eropa terhadap potensi ekspansi militer Rusia. Ditambah lagi, ketidakpastian dukungan keamanan dari Amerika Serikat semakin memicu urgensi bagi negara-negara wilayah untuk memperkuat pertahanan internal. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, dalam pertemuan keamanan di Brussels pada Desember lalu menegaskan, sudah saatnya kita beralih pada pola pikir masa perang. Komisi Eropa pada Maret lalu merilis panduan bagi seluruh warga untuk menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan pokok selama minimal 72 jam dalam menghadapi krisis. Komisi juga menekankan pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan dan ketahanan di tengah masyarakat. Beberapa negara telah menerapkan panduan nasional masing-masing. Jerman misalnya memperbarui petunjuk kerangka kerja untuk pertahanan menyeluruh atau Framework Directive for Overall Defense yang menggambarkan perubahan drastis dalam kehidupan warga bila terjadi perang. Sementara itu, Swedia mendistribusikan ulang buku panduan bertajuk "Jika Krisis atau Perang Datang" kepada jutaan rumah tangga. Buku ini memberikan instruksi mulai dari cara berlindung saat serangan udara, evakuasi, hingga menghadapi serangan nuklir. Warga diimbau segera masuk ke dalam ruangan, menutup semua jendela dan ventilasi, serta mendengarkan siaran darurat melalui radio nasional. Finlandia, negara yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang 1.340 km, juga telah lama mempersiapkan diri. Sejak 1950-an, pembangunan tempat perlindungan bom menjadi kewajiban pada setiap bangunan apartemen dan perkantoran. Setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintah Finlandia melakukan inventarisasi dan menemukan lebih dari 50.000 tempat perlindungan yang mampu menampung sekitar 4,8 juta orang dari total populasi 5,6 juta orang. Pada November lalu, Kementerian Dalam Negeri Finlandia menerbitkan panduan krisis terbaru yang mencakup langkah-langkah menghadapi pemadaman listrik panjang, gangguan telekomunikasi, bencana cuaca ekstrim, hingga konflik militer. Meski upaya pemerintah semakin intensif, pertanyaan tetap muncul mengenai efektivitas rencana-rencana ini dan apakah masyarakat benar-benar akan merespon dengan serius. Wakil Presiden untuk Keamanan Transatlantik Jerman, Marshal von Claudia Major, mengatakan saran dari negara-negara tersebut harus ditanggapi dengan serius. Menurutnya, kesiapan bukan hanya untuk ancaman militer langsung dari Rusia, tapi juga apa yang disebutnya zona abu-abu antara perang dan damai yang mencakup tingkat agresi yang lebih rendah serta perang hibrida. Bagi beberapa warga, terutama yang berada dalam lingkup pengaruh Moskow, ancaman dari Rusia terasa lebih nyata. Bagi yang lain, lebih sulit dipahami. Finlandia misalnya, yang kehilangan wilayahnya ke Rusia selama Perang Musim Dingin tahun 1939 hingga 1940. Sementara negara-negara Baltik dianeksasi oleh Uni Soviet antara tahun 1940 dan 1991.
Major menyebut Portugal, Italia, dan Inggris Raya sebagai negara-negara tempat ancaman dari Rusia kurang hadir dalam kesadaran nasional. Italia katanya lebih khawatir dengan ancaman dari terorisme dan ketidakstabilan dari negara-negara rapuh yang dekat dengan perbatasan selatan negara itu.